GBI Yerusalem dan GBI BJI Mangga 2. Selamat berjumpa kembali dalam minggu keempat bulan Agustus ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk datang beribadah. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau lepaskan beban hidup ataupun masalah yang kita hadapi. Kita mau fokus pada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian. Kulini haleluya.
Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu kita udah merayakan kemerdekaan yang ke-75. Dan itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini kita terbatas. Kita hanya di rumah saja dan kita tidak bebas untuk merayakan kemerdekaan kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kita percaya pada pagi hari ini bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita satu dan Dia tetap sama. Dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, kasih-Nya tiada berkesudahan. Dia tetap luar biasa. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kehidupan kita, kerjalah dan lihatlah. Kerjalah
kita percaya bahwa firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kini Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, Allah yang selalu melindungi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Di minggu keempat ini Tuhan, kami masih bersyukur kami boleh sehat, kami dapat berjumpa dengan orang kami kasihi, dengan suami, istri, anak, orang tua, dan kerabat yang lain Tuhan. Kami bersyukur semua itu anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah segala pujian dan penyembahan kami dengan Kau Tuhan. Kiranya menjadi sesuatu yang berbaharum semerupakan Engkau Tuhan dan menyukai hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, meyakinkan kami akan kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bersabdalah, karena kami siap mendengarkannya. Kiranya hamba-Mu dan umat-Mu sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing, jemaat di Yerusalem, di Mangga 2. Salam sehat semua ya. Kita bersyukur hari ini kita masih sehat. Masih ketemu suami, anak, istri, orang tua, dan juga cucu dan sebagainya. Kita bersyukur hari ini kita masih sehat, semua itu anugerah Tuhan semata. Karena di lain pihak ada orang sedang berhitung angka kematian ya. Hari ini sudah mencapai 151.000 orang yang terjangkit di Indonesia. Dan khusus hari Sabtu itu terjangkit kurang lebih 2.090 orang ya. Berarti angka kematian pun bertambah, angka kesembuhan pun bertambah ya. Maka itu saya selalu berdoa agar jemaat Tuhan selalu hidup dengan pola hidup yang sehat, bersih, menjaga imunitas terus menaik, ya, dengan selalu memuji Tuhan, menjadi umat yang selalu menjadi kesukaan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran Tuhan, dan membuat kita meningkatkan imunitas kita sebagai orang percaya. Ya, pada pagi hari ini ada satu firman Tuhan yang akan sampaikan, yaitu tentang kemerdekaan roh yang hilang. Bulan ini kita masih bicara soal kemerdekaan, tapi kadang-kala tanpa kita sadari, memang benar bangsa kita telah merdeka secara hukum, secara de jure kita telah merdeka. Tapi secara kenyataan ada sebagian orang belum merasakan kemerdekaan itu, masih hidup dalam penjajahan, masih hidup dalam penjajahan kebodohan, kemiskinan dan sebagainya. Ada hal-hal yang merongrong daripada bangsa ini, ya, seperti korupsi dan sebagainya, sehingga itu yang menghambat sebagian rakyat kita belum merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Dan ini pun dirasakan juga dalam kemerdekaan roh secara kepada orang-orang percaya. Karena kemerdekaan yang kita miliki itu tidak bisa digambarkan melalui wujud lahiriah saja, ya, bukan dengan lambang-lambang kekristenan berarti kita sudah merdeka, atau dengan kata-kata ucapan sering mengatakan haleluya, puji Tuhan dan sebagainya, kita telah merdeka. Kadang-kadang kita tertipu oleh semua itu, tanpa kita sadari kita pun pernah mengalami kehilangan kemerdekaan roh yang seharusnya kita miliki senantiasa, jangan sampai terhilang. Dan itu pun tidak dapat digambarkan oleh jabatan gerejawi. Apakah dia pendeta, dia tetap mengalami kemerdekaan roh? Belum tentu ternyata. Berapa banyak hamba Tuhan pun jatuh dalam dosa, bahkan meninggalkan jalan Tuhan. Ya, maka oleh sebab itu, baik sedang jemaat Tuhan, baik hamba Tuhan, baik seluruh pekerja Tuhan harus menjaga kemerdekaan dan jangan sampai hilang. Ini penting sekali. Karena Yesus pun pernah memberikan suatu tentang pernyataan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Berarti bukan orang yang rajin mengatakan puji Tuhan, haleluya, itu akan masuk ke dalam surga. Belum tentu. Kalau mereka tidak mengalami kemerdekaan roh yang seutuhnya, ya, sekalipun dia sudah banyak mengadakan tanda mujizat, kesembuhan yang dan sebagainya, ternyata toh juga Tuhan bilang bahwa aku tidak mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Kamu tidak mengalami kemerdekaan roh.
apa yang aku telah merdeka dalam hidup kamu tidak alami sesungguhnya, hanya secara kamuflase saja. Maka melalui kebenaran Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali, janganlah kemerdekaan roh kita hilang dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita lihat dalam tokoh yang lama, tokoh Daud, tokoh yang diurapi oleh Tuhan, Tuhan yang melihat hatinya begitu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memilih dengan cara Tuhan yang ajaib sebagai tokoh yang Tuhan angkat dari masa mudanya. Tuhan pimpin, dan dikatakan oleh kitab suci bahwa Roh Allah hingga pada pribadi Daud. Dia memimpin peperangan, banyak mengalami kemenangan demi kemenangan, sampai dia menjadi raja dan sebagainya. Toh dia pernah kehilangan kemerdekaan roh ketika ia jatuh dalam dosa. Dia melihat sosok wanita sedang mandi, sehingga dia jatuh dalam dosa. Puji Tuhan, dia masih menyadari akan kesalahannya setelah ditegur oleh hamba Tuhan, oleh Nabi Tuhan, sehingga dia boleh berbalik pada jalan Tuhan. Tapi ingat, sekalipun orang itu pernah dihinggapi oleh Allah, sekalipun orang itu pernah didapat juluki orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bisa jatuh, bisa kehilangan kemerdekaan roh, seolah-olah tidak ada karya Roh Kudus dalam kehidupan dia, sehingga ia mudah dengan begitu mudahnya jatuh dalam dosa. Hanya dalam hitungan tidak begitu lama dia jatuh, berbuat dosa, dan efek dosa itu luar biasa. Keluarganya berantakan, bahkan dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Anak sama anak saling membunuh. Itulah efek dosa ketika tidak memiliki kemerdekaan roh. Jadi kemerdekaan roh dalam bisa diartikan suatu kondisi di mana karya Roh Kudus tidak efektif dalam kehidupan orang percaya, yang cenderung akan menimbulkan jatuh dalam dosa ketika karya Roh Kudus tidak efektif dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, biarlah kita jaga terus karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, agar kita memiliki kemerdekaan roh. Roh yang ada pada kita benar-benar memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Sekalipun kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak dapat diperbudak oleh dosa. Kita tidak dapat hidup di dalam dosa. Tuhan berikan kesadaran. Roh Kudus mengingatkan kita, bahwa kamu salah, bahwa kamu berbuat yang tidak benar, bahwa kamu telah mendukakanku, bahwa kamu telah membuat sedih aku. Roh yang menyadarkan kita, sehingga kita sadar dan kita mengalami kemerdekaan kembali. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah tokoh Elia. Kita lihat tokoh Elia ini adalah suatu tokoh yang sangat fenomenal juga. Ya, dia dapat menantang 40 nabi Baal sampai mereka bertarung, ya, dan membuktikan siapa mana yang besar. Para nabi Baal itu sudah menorehkan tubuhnya, ya, sampai berdarah-darah, dan bahkan Elia pun mengejek. Mungkin Allahnya sedang tidur, mungkin Allahnya sedang melakukan satu hal sehingga tidak mendengar, lebih keras lagi. Dan sampai akhirnya pun tidak dijawab. Dan ketika itu Elia memanggil, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan dia yang luar biasa, menjambar seluruh persembahan itu. Lalu Elia membunuh seluruh nabi Tuhan, seluruh nabi Baal itu, semuanya dibunuh oleh dia. Begitu berani, begitu berkobar-kobarnya roh Tuhan dalam kehidupan dia. Tapi ketika setelah itu Yezebel mengancam dia akan membunuhnya, langsung Elia merasa ketakutan yang luar biasa. Dalam Raja-Raja 2 ayat 19 ayat 3 dan 4 dikatakan ingin mati rasanya. Kenapa ketakutan yang begitu menguasai Elia? Dia menyingkir ke pegunungan, seolah hilang semangat yang pernah ditampilkan ketika berhadapan dengan para nabi Baal itu. Tapi sekarang dalam ketakutan luar biasa,
Sebelumnya dia sanggup membunuh 40 nabi Baal itu. Tapi sekarang hidup dalam ketakutan karena ancaman seorang wanita. Rohnya tidak merdeka, kehilangan kemerdekaan roh dalam kehidupan dia. Yang tadinya api rohnya begitu menyala-nyala secara luar biasa, dan kemudian tidak terlalu lama dia mengalami suatu kepadaman. Dia merasa ketakutan luar biasa, dan dikatakan dalam suci, dia berkata rasanya ingin mati. Tapi Tuhan tahu kekentuman dia. Tuhan mengangkat dia kembali, meyakinkan penyertaan Tuhan, sehingga dia sadar dia telah bersalah pada Tuhan. Ketakutan yang begitu melingkupi dia, sehingga dia merasa kuat dan sebagainya. Ini suatu dua tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang kita ketahui. Biarlah itu tidak terjadi pada kita semua sebagai percaya. Kita tetap mengalami kemerdekaan roh yang tidak pernah hilang dari dalam kita. Terus menyala-nyala sampai kita menghadap Tuhan. Kita dapati api roh itu terus menyala. Kemerdekaan roh kita alami senantiasa. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Agar kemerdekaan roh tidak hilang dari kehidupan kita, ada 4 hal yang harus kita pahami. Pertama adalah menghidupi pikiran roh. Sebelumnya kita akan baca dalam Roma 7 ayat yang ke-15. Boleh dibantu? Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Inilah tulisan Rasul Paulus pada jemaat Roma. Dia bercerita tentang pengalaman hidup dia, bahwa dia pun pernah mengalami apa yang aku benci itu yang aku perbuat, apa yang aku tidak suka itu yang aku perbuat. Ada suatu perbuatan yang luar biasa di balik semuanya itu, yang dimana sangat bertentangan dengan hati nurani dia. Dia pun pernah mengalami namanya kehilangan kemerdekaan. Maka itu biarlah mulai pelajaran daripada suratan ini, kita boleh memetik suatu hal yang berarti dalam kehidupan kita. Di situ ada 4 hal yang kita harus pahami pagi hari ini agar kemerdekaan roh tidak hilang dari kehidupan kita. Pertama adalah menghidupi pikiran roh. Dalam Roma 8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Iya. Dari pikiranlah bermula semua itu. Pikiran timbul dari keinginan. Maka agar kemerdekaan roh itu tetap kita miliki, biar kita mencoba menghidupi pikiran-pikiran roh. Apa yang roh inginkan, bukan apa yang daging inginkan, tapi apa yang roh inginkan dalam kehidupan kita, itu yang kita pikirkan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Paul Hibbert, dia seorang misionaris dari Inggris. Dia melakukan pelayanan di India. Ayahnya pun seorang misionaris di India. Ketika ditugas sebagai misionaris di India, dia bertugas, dia tinggal di kota besar, lalu dia melayani di kota kecil, di kota A. Selama 4 tahun dia melayani di sana, hanya satu keluarga yang dia menangkan, yang dilayani. Selama 4 tahun hanya satu keluarga, suami istri dan anaknya saja yang dilayani. Selama 4 tahun dia bolak-balik dari kota besar ke kota kecil, setiap minggu didatang hanya melayani keluarga ini saja. Secara kemanusiaan dia merasa kecewa, dia sedih juga. Selama 4 tahun hanya satu keluarga ini aja yang menangkan, tidak berkembang, tidak maju. Secara manusia lebih baik aku tinggalkan, aku pulang lagi kembali. Aku mungkin tidak panggilan sebagai seorang misionaris. Dan itu mungkin pun terpikir oleh kita semua. Tapi dia mencoba mengikuti pikiran roh untuk terus melangkah, terus melayani, terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukan apa yang daging inginkan, tapi apa yang roh inginkan, dilakukan terus. Suatu ketika terjadi suatu wabah yang cukup berbahaya.
yang menyerang para anak-anak, demam yang tinggi dan sampai mengakibatkan kematian. Ketika waktu terjadi, ternyata keluarga Kristen ini pun mengalami di kota kecil itu. Singkat cerita, ternyata anaknya yang paling kecil itu terkena wabah itu dan menderita sakit, demam yang tinggi yang tidak kurang sembuh, tidak turun-turun panasnya. Lalu dari keluarga ini memiliki keponakan itu disuruh penyusul hamba Tuhan ini, Paul Hibbert ini. Pak, bahwa anak daripada keluarga yang Bapak layani itu sedang sakit. Bapak dipanggil untuk berdoa. Lalu Pak Paul ini dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini adalah kesempatan untuk Tuhan curahkan mujizat. Ketika aku berdoa, Tuhan menghadirkan mujizat, kesembuhan. Itu pikiran manusia. Ya, lalu dia bergegas, dia pergi kota A, kota kecil itu untuk berdoa. Lalu dia berdoa, membang tangan dan memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan sembuhkan. Dia berdoa, ternyata tidak sembuh juga. Lalu dia balik kembali ke kota besar. 1, 2, 3 hari kemudian dapat kabar dari keponakannya itu, dari keponakan dari keluarga itu mengatakan bahwa anak itu meninggal. Pendeta Paul itu sangat sedih hati. Tuhan, kenapa gak kau jawab doaku? Aku tambah lemes nih. Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Tapi aku berusaha mengikuti pikiranmu Tuhan. Lalu keponakannya bercerita. Dia bingung kenapa keponakannya itu keluarga ini memberitahu itu, tapi wajahnya gembira. Ada satu hal yang aneh. Kemudian keponakan itu bercerita, iya Pak, anak itu meninggal dan kami ketika ada pemakaman, ya, semua penduduk kota kecil itu datang dan melihat, dan dia ada sesuatu yang luar biasa terjadi, di mana keluarga ini tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap menunjukkan sesuatu sukacita, tidak larut dalam kesedihan. Kan dia yakin bahwa anaknya sudah berada bersama Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus. Dia akan masuk dalam firdaus Allah, sehingga tidak ada kesedihan yang sangat berlarut-larut. Dia sukacita. Itulah yang menjadi berkat bagi penduduk kota kecil itu. Dan melalui peristiwa itulah banyak jiwa datang ke gereja. Rencana Tuhan terwujud. Disitulah Paul Hibbert mengerti bahwa ketika dia mengikuti pikiran roh, Tuhan nyatakan rencana Tuhan. Dia begitu berapi-api kembali, bersemangat dengan Tuhan. Tuhan pakai terlalu luar biasa. Oleh sebab itu biarlah kita selalu menggunakan pikiran roh, bukan pikiran manusia. Kalau menurut pikiran manusia, membentuk PAUD di gereja kita itu berarti proyek yang rugi. Kalau pikiran manusia, tapi kita mengikuti pikiran roh. Apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan pesankan, kita jalan. Kita berusaha terus melangkah tahun demi tahun, sehingga tahun kita menjadi setara lain menjadi berkat. Sekarang banyak orang mulai berkata, ada suatu mutu kualitas yang dapat diberikan bagi mereka semua, menjadi berkat. Yang dahulunya menjadi suatu berita yang pesimis. Ya, salah satu anggota di GBI Yerusalem yang berkata, aduh Pak, dengan yang lemes Pak, Paul cuma murid 3 orang, lemes. Tapi kita melangkah, kita ikuti pikiran roh, terus kita melangkah dan melangkah. Tuhan pakai sampai sekarang tahun yang keempat. Dan saya berdoa Tuhan biarlah kiranya sampai kedua kali Paul terus berjalan dan menjadi berkat bagi anak-anak kecil. Dari mulai terbukti Tuhan nyatakan ketika kita mengikuti pikiran roh, Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Ya, jadi yang pertama biarlah kita mau menghidupi pikiran roh. Boleh baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gitu. Pikirkanlah semuanya itu yang mulia, yang baik. Itu keinginan roh. Pikirkanlah itu. Yes. Yang kedua lah biarlah kita menghidupi kebenaran dalam Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bahwa tetapi Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Untuk agar supaya kemerdekaan roh itu tidak hilang, biar kita belajar apa? Menghidupi kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri, adalah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu masih ingat hari kemarin, yaitu hari Sabtu, kita sudah baca sampai Yeremia 49 sampai 50. Jangan lupa Yeremia 49 sampai 50. Kita terus berjalan. Tiap hari kita ada pembacaan firman Tuhan yang kita adopsi kebenaran itu dalam bagian kehidupan kita. Kita bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Kita membaca renungan firman Tuhan yang telah di-share dalam grup gereja. Biar kita gunakan itu sebagai sarana untuk membina hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar menghidupi kebenaran itu sebagai terang Tuhan, sebagai garam Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menuntut kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Katakan bahwa kita dituntut seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus berperan sebagai saksi Tuhan. Kita boleh belajar bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tidak memendam rasa kepahitan dalam hidup kita ketika ada orang membenci kita, ketika ada orang mencelakakan kita, ketika ada orang merugikan kita, ketika ada orang yang membuat satu rencana jahat dalam jiwa kita. Tetap kita memberkati dia. Tuhan bilang biarlah kita memberkati musuh kita. Bukan teman, tapi musuh. Kita harus berusaha untuk kita memberkati dia, mendoakan dia. Itu suatu tugas yang cukup berat, dan kita belajar menghidupi kebenaran itu. Apalagi dalam satu kelompok gereja kita, ya, dalam kelompok gereja yang tidak terlalu besar, seringkali ada gesekan dalam rumah Tuhan. Dan kita belajar mempraktikkan firman Tuhan, menghidupi kebenaran. Kita tetap mengasihi dia, kita tidak dendam, kita tidak menaruh suatu akar kepahitan yang kita pelihara bertahun-tahun. Tapi biarlah kita melepaskan pengampunan, penghiburan bagi teman-teman kita semua. Apalagi di masa-masa pandemi ini, biarlah kita saling menguatkan, saling menopang satu sama lain, saling berikan penghiburan, ya, saling kita berbagi. Setiap hari saya men-share lagu-lagu rohani pada teman-teman. Semua saya bagi terus, terutama mereka dari kalangan yang non-Kristen. Ketika saya berikan lagu itu, dia merasa, waduh Pak Budi, terima kasih, lagunya sangat memberkati. Ketika sahabat saya sedang menghadapi suami, sedang menderita sakit jantung, terima lagu dari lagu rohani yang saya kirim setiap hari. Dia bilang, sangat menguatkan saya, sangat memberkati saya menghadapi suatu beban hidup yang berat ini. Sangat menjadi berkat. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, menjadi berkat di mana kita berada. Belajar menghidupi kebenaran Tuhan. Yang ketiga, waktu berjalan terus, biarlah kita hidup dalam kewaspadaan. Roma 8 ayat 21, Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Iya, Rasul Paulus mengatakan ketika kita ingin berbuat baik, ada suatu rencana jahat juga yang timbul dalam kehidupan kita. Maka itu biarlah kita harus waspada dalam menghadapi problem kehidupan kita. Karena iblis datang untuk membinasakan, datang untuk mencuri dan membinasakan. Dan Petrus mengatakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia akan menelan ketika dia melihat mangsanya lemah. Maka itu kita selalu berjaga-jaga, waspada dalam setiap kondisi apapun, dan kita dapat menyikapi setiap problem masalah kehidupan kita hadapi itu sehingga menjadi berkat bagi kita. Bukan menjadi suatu berdatang kemalangan dalam kehidupan, tapi
berubah menjadi berkat ketika kita mempunyai kewaspadaan. Waspada menghadapi segala sesuatu. Ketika kita menghadapi konflik dengan keluarga, suami, istri dan sebagainya, anak, orang tua, kita waspada. Jangan sampai kita diperalat oleh iblis, memperdaya kita, mempropaganda kita, sehingga memperkeruh keadaan. Dan kita yang mengalami kemerdekaan roh harus sadar bahwa ini adalah siasat dan si jahat untuk menghancurkan kita. Maka itu jangan sampai kita larut dalam suatu perbuatan, dalam pola tingkah laku iblis yang terus menyeret kita. Biarlah kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Maka firman Tuhan mengatakan, biarlah kamu berjaga-jaga dan berdoa. Ingat lawan musuh iblis itu. Ya, dia akan apa? Dengan tipu daya muslihat itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ketika Daud lemah, ada keinginan jahat dan terus diperdaya oleh iblis sehingga dia melakukan dosa. Itu yang ketiga, hidup dalam kewaspadaan. Yang keempat adalah biarlah kita memerlukan mentor atau penasihat rohani dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika Daud dan Elia mengambil keputusan, Daud melakukan dosa itu tidak berunding lagi, tidak memberikan penasihat lagi. Dia langsung melihat wanita cantik, dia melakukan dosa. Tidak ingin bertanya lagi dan sebagainya. Cuma bertanya, itu siapa? Jadi begitu juga dengan Elia. Ketika Elia diancam oleh Isabel, dia tidak berunding lagi kepada teman-teman sahabat sesama hamba Tuhan lagi, tapi dia langsung kabur karena rasa takutnya luar biasa. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai percaya, biarlah kita boleh memiliki mentor masing-masing. Mentor kita bisa boleh hamba Tuhan, boleh pekerja Tuhan yang lebih senior dan sebagainya. Termasuk saya pun ada mentor-mentor sesama hamba Tuhan, di mana kita saling menguatkan, meminta nasihat supaya kita tidak mudah jatuh, tidak mudah terplecot, tidak mudah tersandung. Kenapa? Ketika kita ingin mengambil satu keputusan, biar kita boleh bertanya. Boleh bertanya langsung pada Tuhan maupun melalui hamba-hamba Tuhan, melalui para senior kita, kakak rohani kita, agar dapat memberikan arahan kepada kita. Kita baca dalam Amsal 15 ayat yang kedua sebagai ayat penutup. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Kalau penasehat banyak, kita perlu advisor dalam kita setiap kehidupan kita. Perlu pendampingan rohani, ya, baik melalui gembala sidang, melalui tim majelis, para pengerja, atau kakak rohani. Biar kita meminta pertimbangan-pertimbangan itu, supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Inilah 4 kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sharing dalam pagi hari ini, agar kemerdekaan roh itu tidak hilang dari kehidupan kita. Ada 4 hal yang kita harus pahami. Pertama adalah menghidupi pikiran roh kudus yang ada pada kita. Yang kedua adalah menghidupi kebenaran firman Tuhan sebagai saksi Tuhan, sebagai terang Tuhan, sebagai garam Tuhan. Yang ketiga adalah hidup dalam kewaspadaan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Yang keempat, biarlah kita memiliki mentor hidup dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus sendiri melalui teman-teman kita, gembala sidang, para majelis, para pengerja Tuhan, atau kakak rohani kita, untuk kita meminta pertimbangan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, Allah yang selalu melingkupi kami dengan setia-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami semua, agar kemerdekaan roh kami tidak hilang. Biar kami belajar menghidupi pikiran roh. Apa yang roh inginkan, apa yang roh pikirkan, kami boleh mengikutinya. Dan kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan setiap hari, menghidupi kebenaran Tuhan. Biar kami tidak membenci lagi, belajar kami melepaskan pengampunan, belajar kami melepaskan kata-kata bijak,
Belajar kami mengasihi, dan belajar kami memberkati musuh-musuh kami Tuhan. Orang yang membenci kami, orang yang melukai hati kami Tuhan, kami melepaskan pengampunan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya Engkau memampukan hal itu Tuhan. Yang ketiga Tuhan, biarlah kami boleh hidup dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga. Karena kami tahu lawan kami, dia akan selalu memperdaya hidup kami Tuhan. Iblis akan selalu menyerang kami. Dia akan mengawasi kami. Dia akan menerkam kami ketika kami lemah Tuhan. Biar kami hidup dalam kewaspadaan dengan berdoa menyembah Engkau Tuhan. Dan terakhir Tuhan, biar kami memiliki mentor di kehidupan kami Tuhan. Kami perlu advisor Tuhan. Kami perlu pendamping, penasihat dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui Bapak Gembala, melalui tim majelis, melalui para pekerja Tuhan, ataupun melalui kakak rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah melalui 4 kebenaran Tuhan, kami boleh mengalami kemerdekaan Roh yang seutuhnya. Tidak akan pernah hilang dari dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan itu adalah yang menyukakan hati Engkau Tuhan. Kami tidak membuat rohmu berduka. Kami tidak membuat rohmu bersedih dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak memadamkan api Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak sekalian. Kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini tentang kemerdekaan roh yang hilang. Kita telah belajar tentang kebenaran itu tuh. Biarlah kita ingat, camkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Bapak Ibu, dengan berhubungnya meningkatnya daripada COVID-19 ini, maka tetap kita dalam ibadah online. Dalam sebulan kita 2 kali ibadah. Ya, untuk bulan depan, bulan September, tanggal 6 September kita akan ibadah di gedung gereja, dan tanggal 20 pun kita akan beribadah di gedung gereja. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga. Ya, tolong diberitahukan bagi teman-teman yang belum tahu, harus diberitahukan dan mengikuti berita dari WA grup gereja. Yang kedua adalah Bapak Ibu, jika memang berkenan dengan sukacita, dengan kerelaan memberikan persembahan melalui transfer kepada rekening yang tertera dalam layar kaca ini. Biarlah masing-masing jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini tetap memberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan memberikan dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur pada Tuhan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan terima kasih atas segala persembahan yang telah Bapak Ibu berikan untuk kemudian bagi nama Tuhan. Kemudian kita bersyukur dalam minggu ini telah hadir Bapak Asyar dan Ibu Ani telah dianugerahi seorang putra, telah lahir dan sehat, kurang lebih beratnya 3,2, panjangnya 50. Ya, kita bersyukur, kita bersukacita dengan keluarga Bapak Asyar yang telah dipercayakan hadirnya seorang putra. Jadi sudah lengkap ya, jadi keluarga Bapak Asyar. Saya ucapkan selamat, Tuhan memberkati. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu bagi bangsa ini. Bersyukur Tuhan atas segala pemberian penyertaan-Mu. Kami bersyukur pada tim pelayanan yang pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sehat semua Tuhan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan indah ini kami berdoa untuk bangsa kami negara Indonesia. Tuhan lawan bangsa kami, mampukan para tim gugus tugas yang melaksanakan dalam
menangani COVID-19 ya Tuhan. Baik tim relawan, tim kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan terus Tuhan, di mana pandemi ini terus Tuhan malah peningkatan. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus menolong membuka seluruh aparat terkait, baik kepala daerah maupun TNI Polri Tuhan, untuk dapat mengarahkan akan melaksanakan hidup disiplin Tuhan, memakai masker dan sebagainya Tuhan, agar pandemi ini boleh cenderung menurun Tuhan. Hamba percaya Tuhan memampukan mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga Asir yang telah Tuhan percayakan hadirnya seorang anak Tuhan. Biarlah Tuhan pakai suami istri dan Bapak Asir Ibu Ani Tuhan dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dan boleh tumbuh sehat Tuhan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik jemaat di Yerusalem maupun di Manado Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan hidup apapun Tuhan, masalah ekonomi, keluarga, kesehatan dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong Tuhan, memampukan mereka semua Bapa. Hamba percaya pendampingan akan Roh Kudus yang memampukan mereka semua dapat menghadapi masa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan sidang jemaat ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang umat-Mu siap menerima berkat Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang sekasihi, kita mengatakan mari. Arahkan hati dan pikiran kita pada Kristus sebagai kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui kita kasih rahmat yang pada Putra yang tunggal di dalam persekutuan ini dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin.